Halo sahabat belajar, tentunya kalian pernah menonton film Upin dan Upin bukan? Lalu film Upin dan Upin berasal dari negara mana ya? Penasaran? Mari kita ikuti video berikut. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai negara-negara ASEAN, yaitu negara Malaysia. Film Upin dan Upin berasal dari negara Malaysia. Seperti apa ya negara Malaysia tersebut? Mari kita ikuti dengan belajar identitas negara Malaysia. Kita perhatikan bendera negara Malaysia. Kemudian lambang negara. Negara Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya bahasa resmi yaitu Melayu, dan ada bahasa lain yang digunakan seperti Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Adapun agamanya adalah agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Hampir sama ya dengan negara-negara yang ada. Maksudnya hampir sama dengan agama-agama yang ada di negara Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kemudian kepala negara adalah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Pada tahun 2015, penduduk negara Malaysia berjumlah 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang dari Malaysia adalah ringgit atau dolar Malaysia. Adapun kota-kota penting di Malaysia adalah Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, dan Kota Penang. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Hari kemerdekaannya untuk bulannya sama dengan negara Indonesia, namun tanggal dan tahun tentunya berbeda ya. Hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangannya Malaysia Airline System. Dan bandar udara di Malaysia ada Bandara Internasional Kuala Lumpur. Lalu seperti apa ya keadaan alam negara Malaysia tersebut? Jika kita lihat, Malaysia dibagi menjadi dua daerah daratan yang salah satunya menyatu dengan daratan Indonesia, yaitu di Kepulauan Kalimantan. Letak dan batas negara Malaysia sebagai berikut. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan sebelah utara, kemudian berbatasan dengan Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan di antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas wilayah negara Malaysia sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Begitu ya, Malaysia menyatu dengan Pulau Kalimantan di Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Paham ya sahabat mengenai letak geografis, letak astronomis, dan batas-batas wilayah Malaysia. Malaysia cukup dekat dengan Indonesia. Kemudian iklimnya, jika kita lihat letak astronomis, maka bisa kita pastikan bahwa iklim di Malaysia adalah beriklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson.
Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Kemudian bentang alam Malaysia adalah sebagai berikut. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi dua daerah yang berada pada dua pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka atau Asia, dan Malaysia Timur tentunya ada di Pulau Kalimantan, Indonesia. Topografi Malaysia Barat diliputi berbentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan yaitu 2189 meter. Di mana ya letak Gunung Tahan tersebut? Yuk kita perhatikan peta berikut. Kemudian Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia yaitu sekitar 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur loh. Oleh karena itu, lahan banyak digunakan sebagai area perkebunan dengan tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Jadi negara Malaysia cukup terkenal dengan penghasil kelapa sawit. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah di timur pegunungan Tahan yaitu Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia bagian timur mempunyai relief yang kasar pada daerah Sarawak. Gunung-gunung bukan merupakan pegunungan vulkanis ya. Di daerah Sabah saja gunung-gunung merupakan pegunungan vulkanis. Titik tertinggi dari gunung-gunung di Malaysia Timur terletak di puncak Gunung Kinabalu. Secara geografis, Malaysia terdiri atas dua bagian wilayah. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Malaysia bagian barat, yang ini Malaysia bagian barat di semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. Jadi Malaysia itu berbentuk kesultanan juga. Ada Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan ada Penang. Begitu ya, bisa kita amati kesultanan-kesultanan di sebelah barat berikut. Ini ada Kedah, Penang, Perak, Pahang, Selangor, Johor, dan kesultanan yang lain. Ada 11 kesultanan ya. Kemudian Malaysia bagian timur yang menyatu dengan Pulau Kalimantan berbatasan dengan Indonesia tentunya ya. Di sana ada dua negara bagian yaitu atau kesultanan, ada Sarawak dan ada Sabah. Yang ini ya ada Sarawak, kemudian ada Sabah. Sedangkan di sini menyatu dengan negara Indonesia. Paham ya mengenai bagian-bagian negara Malaysia tadi. Secara garis besar ada dua wilayah yaitu wilayah bagian Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur, di mana setiap bagian ada lagi kesultanan masing-masing. Oke, bagaimana penduduk negara Malaysia itu? Ya, penduduk Malaysia dengan jumlah 30,8 juta jiwa ini pada sensus penduduk tahun 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Tahukah sahabat, penduduk Malaysia terdiri atas orang Malaysia sebanyak 50%. Selebihnya suku Tiongkok dengan jumlah 37%. India ada 11 derajat. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa
Malaysia. Begitu ya keadaan penduduk di negara Malaysia. Namun ada juga yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Jika kita amati agama penduduk di negara Malaysia, mayoritas adalah Muslim. Ya, kepadatan penduduk Malaysia tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Termasuk padat ya, penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul dengan agama lain seperti Buddha, kepercayaan Tiongkok, dan sisanya yaitu ada Kristen dan Hindu. Kita lanjut mengenai perekonomian negara Malaysia. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Hampir sama ya dengan negara Indonesia. Diversifikasi pertanian, sahabat tahu ya, diversifikasi adalah cara meningkatkan hasil produksi dengan cara penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian. Tahukah sahabat, dalam bidang perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, tenaga kerja yang digunakan Malaysia adalah berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Sumber daya alam negara Malaysia sama seperti negara-negara Asia, negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu ada karet dan kelapa sawit. Tahukah sahabat, sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disediakan oleh Malaysia. Wah, cukup hebat ya negara Malaysia. Kayu juga merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan di Malaysia. Begini ya mengenai sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara Malaysia, ada karet dan kelapa sawit. Kemudian pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu ada bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Usaha pemerintah sungguh-sungguh juga nampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola oleh negaranya sendiri sebagai sumber bahan mentah, sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Hebat ya negara Malaysia. Dengan kemampuan pengelolaan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pabrik otomotif. Salah satu merek yang terkenal adalah merek Proton. Itu ya mengenai perekonomian negara Malaysia. Kemudian adapun kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara lain dan negara Indonesia, sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. ASEAN masuk ke dalam kerjasama ASEAN dan merupakan termasuk salah satu negara yang ikut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain ASEAN, Malaysia juga masuk atau bergabung ke dalam organisasi internasional, ada ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, dan kerjasama internasional yang lain. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, misalnya bidang diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor, serta bidang sosial ketenaga kerjaan. Perlu sahabat ketahui bahwa tenaga kerja Indonesia cukup banyak yang bekerja di negara Indonesia sebagai
TKW, dan TKI. Begitu ya mengenai kerjasama yang dilakukan oleh negara Malaysia dengan negara-negara yang lain termasuk negara Indonesia. Wah, cukup hebat ya negara Malaysia tersebut. Ayo, yang menjadi tugas kalian, coba kamu analisa mengapa ya negara Malaysia banyak menampung tenaga kerja yang berasal dari Indonesia? Ya, boleh ditulis di kolom komentar. Begitu ya mengenai negara ASEAN, negara Malaysia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.